Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan 9 ya, kita sudah masuk pertemuan 9 dan kita masih akan membicarakan tentang user interface. Nah, salah satu dari user interface adalah GUI atau graphic user interface. Nah, kita balik lagi ke user interface dulu. User interface itu merupakan sebuah istilah ya, sebuah istilah untuk menentukan bagaimana pengguna berinteraksi dengan perangkat elektronik. Kalau di sini khususnya adalah komputer, laptop, dan smartphone gitu ya, pokoknya berbentuk elektronik gitu. Bagaimana caranya kita nih pengguna, si user bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan komputer. Nah, itu dinamakan dengan user interface. Di dalam user interface itu ada dua sebenarnya. Ada graphic user interface dan ada juga command line graphic interface atau biasanya disebut dengan GUI untuk graphic user interface, dan command line itu biasanya disebut dengan CLI atau disingkat dengan CLI atau command line user interface. Oke, kita bahas dulu yang ini. Nah, sebelum adanya GUI itu ada dulu yang dinamakan dengan CLI atau Command Line User Interface. Nah, untuk Command Line User Interface ini sendiri adalah antara mukanya tidak seperti ini ya, tidak seperti sekarang kita lihat nih. Di sini kan ada ada icon tool seperti ini, kemudian ada menu seperti ini, itu kan. Ini kan kalau di dalam GUI bentuknya seperti ini ya, bentuknya grafik. Nah, kalau di dalam CLI itu bentuknya teks. Jadi kalau teman-teman di Windows kemudian membuka command prompt gitu ya, atau misalkan di Linux teman-teman buka Cellbase, itu bentuknya pasti seperti ini, bentuknya teks gitu. Jadi untuk berinteraksinya teman-teman nggak perlu menggunakan mouse gitu ya, jadi cukup menggunakan keyboard saja gitu. Jadi teman-teman mengetikkan perintah untuk berinteraksi dengan komputernya kayak gitu, itu bentuknya CLI. Nah, kesulitannya berarti kita harus mengerti perintah apa saja yang bisa dimengerti oleh komputer. Jadi kita kan kalau dalam grafik kan kita cuman mengklik apa yang ingin kita lakukan. Misalkan kita ingin buka file baru, klik file kemudian open gitu kan. Lebih mudah kan, jadi ada grafiknya, ada tulisannya, kemudian ada ikonnya, jadi kita lebih bisa memahami kalau untuk interface yang ditampilkan dalam bentuk grafik. Nah, berbeda dengan bentuk command line seperti ini gitu. Kita harus paham betul perintah seperti apa yang dipahami oleh komputer gitu. Misalnya kita sekarang ada di path user Gunawan gitu ya, kemudian kita ingin masuk ke directory C-nya, kan berarti kita tinggal melakukan perintah cd kemudian C gitu kan. Nah, itu akan otomatis masuk ke C. Nah, itu kan kita harus tahu dulu nih perintah untuk bisa masuk ke C itu seperti apa kayak gitu. Terus misalnya kita ingin tahu di directory C itu ada file apa saja. Nah, berarti kan kita harus tahu perintah apa aja yang bisa kita gunakan untuk mengetahui isi dari directory C. Perintahnya itu kan dir gitu kan. Nah, nanti akan diperlihatkan apa saja yang ada di dalam directory C. Jadi kita harus tahu perintah apa yang bisa dimengerti oleh komputer itu. Gitu. Misalkan kita ingin masuk ke salah satu folder, misalnya kita masuk ke folder sum, berarti kita masuk cd xampp. Gitu. Nah, seperti itu kan. Kalau di dalam bentuk command line, kita harus tahu perintah-perintah yang bisa dimengerti oleh komputer. Kayak gitu. Itu bentuknya CLI. Dan mungkin untuk anak-anak sekarang ya, untuk anak-anak yang orang-orang yang nggak belajar tentang komputer dari dasar, mereka hanya menggunakan langsung saja gitu ya, mungkin mereka akan kesulitan saat menggunakan perintah-perintah seperti ini. Maka pada tahun 90-an dibuatlah sebuah user interface baru, itu yang berbasis bentuknya itu visual graphic kayak gitu, visual graphic seperti ini kan ya. Jadi saat kita lihat, kita masuk ke Windows, maka akan ada tampilan seperti ini, tidak bentuknya hitam kemudian teks seperti yang tadi gitu. Jadi bentuknya akan seperti ini. Kalau kita menginstal Windows, ada menu jendela, kemudian ada shortcut seperti ini, kemudian ada widget dan sebagainya. Itu lebih memudahkan kita dalam menggunakan komputer untuk pekerjaan sehari-hari. Karena balik lagi ya,
komputer itu atau teknologi diciptakan adalah untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan pekerjaannya. Gitu. Maka jika semakin mudah, maka akan semakin banyak yang menggunakannya dan akan semakin efektif saat kita menyelesaikan pekerjaan kita. Lebih efektif, lebih efisien. Kayak gitu. Nah, selain dari komputer, selain dari teknologi, visual grafik ini juga dikembangkan untuk orang-orang seperti kita, orang-orang yang memang sudah terjun ke dunia komputer dari dasar gitu. Orang-orang pemrogramer yang mungkin kesehariannya selalu bikin coding untuk bikin sebuah aplikasi, yang sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa pemrograman untuk membuat sebuah program aplikasi. Sampai zaman sekarang, sampai saat ini, karena balik lagi teknologi diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Bahkan untuk seorang programmer pun, untuk bahasa pemrograman sekarang sudah dikembangkan bahasa pemrograman yang berbasis visual. Gitu. Contohnya misalkan kayak Visual Basic, Visual Fox Pro, Delphi dan lain-lain. Atau kalau kita bikin website, biasanya kita pakai Dreamweaver kan. Dreamweaver sudah ada yang berbasis visual gitu. Jadi kita tidak perlu full melakukan coding gitu. Kalau saat awal mungkin kita belajar tentang bahasa C kan pakai teks ya. Mungkin teman-teman akan agak kesulitan. Kemudian teman-teman masuk ke Dreamweaver atau misalkan Visual Basic. Itu kan udah berbentuknya visual gitu ya, udah bentuknya grafik user interface. Itu lebih mudah kan teman-teman, jadi gak perlu mengingat-ingat lagi perintah-perintahnya seperti apa. Karena teman-teman tinggal tarik saja apa yang teman-teman ingin lakukan, gitu. Misalkan ingin menambahkan tombol, ingin menambahkan combo box dan sebagainya, ingin menambahkan teks, teman-teman tinggal ditarik saja, tinggal dituliskan. Itu kan lebih mudah kalau dalam bentuknya visual gitu. Jadi lebih dikembangkan lagi untuk teknologinya dan lebih memudahkan lagi sebagai kita pengguna dalam menggunakan teknologi komputer. Oke, itu dalam pemrograman. Kemudian untuk sistem operasi juga, Windows juga sekarang sudah menggunakan berbentuknya grafis. Pada tahun 90-an ke bawah gitu ya, mungkin masih menggunakan teks. Cuman Windows sudah mulai pada Windows versi 1.0 itu sudah menggunakan interface-nya itu GUI. Kayak gitu. Kemudian kita sebagai seorang programmer nih, saat kita ingin membuat sebuah program yang bisa dihubungkan dengan Windows gitu ya, dengan sistem operasi Windows, kayak misalnya kita ingin bikin aplikasi yang bisa mengendalikan beberapa fungsi dari Windows itu sendiri gitu ya. Misalnya kita ingin bisa melakukan restart dengan aplikasi laptop dengan aplikasi yang kita buat. Misalnya kita ingin bisa mengakses registry dari Windows, kemudian misalnya kita ingin bisa menonaktifkan program-program tertentu dalam Windows gitu. Misalkan kita ingin bikin program yang bisa menonaktifkan task manager like edit atau MS config. Kemudian kita ingin menonaktifkan beberapa keyboard, misalkan nggak bisa mengaktifkan fungsi dari kontrol ALTDL kayak gitu. Nah, bagaimana cara kita bisa untuk mengakses hal tersebut? Maka Windows telah membuat sebuah perintah atau komponen-komponen di luar perangkat Windows itu sendiri, yaitu yang dinamakan dengan Application Programming Interface. Application Programming Interface ini merupakan perintah-perintah atau fungsi-fungsi eksternal dari Windows yang bisa kita gunakan sebagai programmer untuk bisa mengakses fungsi dari dalam Windows itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita bikin program, kemudian kita ingin mengakses beberapa fungsi daripada Windows itu sendiri, maka kita bisa menggunakan perintah-perintah API ini kayak gitu. Itu ya. Nah, selain itu di Windows itu juga ada fungsi yang dinamakan dengan Graphic Device Interface. Nah, fungsi ini atau bisa disebut dengan GDI ini yang akan menangani perintah-perintah dalam bentuk grafik. Contohnya kan kalau dalam user graphic interface ya, dalam GUI itu, ini kan bentuknya ada warna, kemudian ada icon, ada tombol seperti ini gitu kan, lalu ada teks, ada menu.
ini kan ditangani oleh apa? Nah, ini ditanganinya oleh yang dinamakan dengan graphic desired device interface. Jadi antarmuka yang ditampilkan ini dalam bentuk grafik ini akan ditangani oleh yang dinamakan dengan GDI kalau di dalam Windows ya. Oke. Nah, di dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang GUI, tentang bahasa pemrograman GUI yang akan diwakili oleh pemrograman Visual Basic 6.0. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar tentang Visual Basic ya. Kalau sekarang mungkin nggak 6.0 lagi ya, karena sekarang sudah ada yang terbaru. Cuman Visual Basic 6.0 akan digunakan sebagai contoh karena ini adalah Visual Basic pertama yang menggunakan GUI gitu kalau nggak salah gitu ya, yang lebih mudah gitu. Yang dulu tuh waktu tahun berapa ya, tahun 2014-an gitu ya, 2014-an saya mulai mencoba bahasa pemrograman untuk aplikasi bisnis itu menggunakan Visual Basic 6.0 dan itu sangat mudah untuk digunakan karena bentuknya itu nggak teks gitu, bentuknya itu ya kayak sama kayak kita pakai Photoshop gitu. Teman-teman pasti tahu kan kalau pakai Photoshop udah ada toolnya, udah ada semuanya udah disediain gitu, jadi kita nggak perlu lagi ngoding, nggak perlu apa-apa lagi gitu. Jadi kita tinggal tarik gitu untuk desain dari interface-nya ya, Cuman kalau untuk fungsinya sendiri gitu ya, tetap saja kita harus ngoding. Cuman untuk desain interface-nya itu sudah nggak perlu ngoding lagi gitu kalau menggunakan Visual Basic. Kemudian desain suatu program grafis itu ditentukan oleh komposisi gambar yang digunakan, yang meliputi letak dari objek gambar pada screen atau dinamakan dengan sistem koordinat ya. Kemudian tata warna yang digunakan atau pewarnaan, lalu ukuran dan juga lain-lainnya. Untuk sistem koordinat itu sendiri ya, itu ialah merupakan tata letak objek atau gambar ya di dalam monitor. Nah, di sini dikatakan bahwa sebagian besar kegiatan pada pemrograman grafis bekerja dengan sistem koordinat, seperti berpindah tempat, perubahan ukuran, dan sebagainya. Itu hal-hal tersebut akan terjadi jika Anda membuat sebuah program animasi, atau akan terlihat jika kita bikin sebuah program animasi. Nah, untuk sistem koordinat sendiri ini merupakan sistem yang menggunakan satu atau lebih bilangan yang dapat menjelaskan posisi suatu objek gitu. Jadi kalau biasanya kita nempatin kursor di mana gitu, misalkan ini kan kotak ya, ini bentuknya kotak nih. Kemudian saat si kursor ini ada di mana letaknya, biasanya itu ada di dalam hitungan koordinat tertentu. Misalnya sekarang ada di sebelah atas, nah itu tuh ada hitungan koordinatnya. Itu kan ada garis X, ada garis Y, gitu kan kalau dalam koordinat ya. Nah, tapi sebelum sana itu ada dua sebenarnya untuk sistem koordinat itu. Ada yang namanya koordinat polar, kemudian ada yang namakannya koordinat kartesius. Nah, untuk layar monitor sendiri itu menggunakan koordinat kartesius. Jadi punya sumbu X, punya sumbu Y. Contohnya kayak gini. Jadi punya sumbu X, punya sumbu Y. Gitu ya. Nah, di sini kan dikatakan bahwa layar monitor mempunyai titik pusat koordinat fisik di kiri atas dengan sumbu X positif. Kemudian ya positif itu berasal dari pusat ke bawah gitu. Artinya gini. Untuk kan tadi saya bilang ya bahwa layar monitor ini memiliki koordinat kartesius. Kan tadi ada dua ya koordinat itu. Ada koordinat polar. Yang kedua itu ada koordinat kartesius. Nah, monitor ini menggunakan koordinat kartesius, di mana koordinat kartesius ini memiliki, kalau nggak salah, ada 4 kuadran gitu. Coba kita lihat di sini ya. Nah, koordinat kartesius itu memiliki 4 kuadran gitu. Jadi ini kuadran yang pertama. Ini kan koordinat ya. Ini titik originnya ada di 0,0 itu ada di sini di tengah. Nah, itu ada dibagi ke dalam 4 bagian koordinat kartesius itu. Ada kuadran pertama,
kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, untuk layar monitor itu menggunakan kuadran keempat yang ini. Jadi titik 0,0-nya itu ada di sini, titik pusatnya itu ada di sini. Berarti ada di sini nih, titik pusatnya itu. Oke, kita lihat contohnya seperti ini. Nah, ini saya menggunakan Photoshop ya, harusnya menggunakan Visual Basic karena saya belum menginstal Visual Basic-nya, jadi teman-teman bagi yang sudah install bisa dilihat di Visual Basic-nya, cuman sama saja sih, hanya untuk contoh mengenalkan apa itu koordinat. Nah, di sini kan saya menggunakan garis ya, margin. Nah, si layar ini ada pusat koordinatnya itu ada di sini, karena ini menggunakan kuadran keempat. Jadi dia pusat koordinat itu ada di sebelah kiri atas di sini. Jadi monitor juga ada di sini perhitungannya, kayak gitu. Nah, ini dinamakan dengan koordinat kuadran 4 gitu. Jadi si titik koordinatnya ada di sini. Jadi ini ada garis X, ini garis X positif, ini garis Y positif gitu. Itu untuk kuadran keempat. Nah, monitor menggunakan kuadran keempat dalam koordinat Cartesius. Jadi si titik pusatnya itu ada di sebelah kiri atas di sini. Ini garis X, ini garis Y gitu. Nah, teman-teman kalau pengen tahu koordinatnya ada di mana, itu bisa dicek sendiri nanti. Kayak gitu. Jadi pokoknya di layar monitor menggunakan koordinat Cartesius dengan kuadrannya keempat. Jadi di mana si titik pusatnya itu ada di sebelah kiri atas. Ini garis X, ini garis Y. Itu ya. Jadi acuannya nanti ke sana kalau teman-teman membuat sebuah aplikasi untuk layar monitor gitu. Nah, lalu selain itu yang kedua tadi ya, pengaturan warna. Nah, untuk pengaturan warna itu juga hal yang penting dalam sebuah graphic user interface, karena warna itu akan membedakan satu objek dengan objek yang lainnya. Nah, untuk warna dasar dari sebuah grafik itu ada yang dinamakan dengan RGB atau red, green, blue. Ini adalah warna premier dari semua warna yang ada. Nah, semua warna yang ada di dalam dunia ini gitu ya, misalkan di dalam yang pernah kita lihat itu adalah campuran dari ketiga warna ini, yaitu warna hijau, warna merah, warna hijau, dan juga warna biru. Semua warna-warna yang ada itu adalah campuran dari warna-warna RGB ini atau red, green, blue gitu ya. Jadi ini adalah warna primer dari semua warna atau induk dari semua warna yang ada. Itu adalah campuran dari red, green, blue gitu. Contohnya misalnya warna apa ya? Warna ini nih, warna krem. Warna krem ini adalah gabungan dari warna RGB ini. Nah, kita lihat coba di bawahnya. Nah, si warna red, green, blue ini ya, pokoknya si warna yang ada itu dia memiliki sebuah nilai, sebuah angka nilainya. Nilai itu dari nilai 0 sampai dengan 255. Nilainya itu ya. Pokoknya rentang nilai itu dari 0 sampai 255. Nah, dari nilai-nilai ini saat kita menggabungkan keseluruhan nilai dari warna primer tadi, yang merah, hijau, biru itu nanti akan menghasilkan beberapa warna yang berbeda. Kayak gitu. Nah, contohnya gini nih. Kita lihat di bawah nih, ini ada tabel warna ya. Di sini ada tabel warna. Nah, kita lihat warnanya itu dari hitam, biru, hijau, merah, kuning, gitu ya, cian, dan putih. Nah, seluruh warna-warna ini adalah gabungan dari warna-warna primer ini nih, merah, hijau, dan biru, gitu. Dan mereka memiliki nilai atau angka-angka sendiri. Misalnya, kita ingin membuat warna hitam, maka warna hitam itu didapat dari campuran merah, hijau, biru dengan nilai angkanya itu 0 untuk merah, hijau untuk merah, dan 0 untuk hijau dan 0 untuk biru. Nanti akan menghasilkan warna hitam. Kemudian saat kita mengkombinasikan warna dari ketiga warna primer ini, misalnya merahnya 0, kemudian hijaunya 0, birunya 255, nanti akan menghasilkan warna biru. Gitu. Kemudian juga kalau kita mengkombinasikan, misalkan warna merahnya 255, warna hijaunya 255,
dan warna birunya 0, maka nanti akan menghasilkan warna kuning. Kayak gitu. Nah, contoh visualnya seperti ini. Kita buka lagi. Misalnya ini di Photoshop ya, saya ngambil contoh di Photoshop. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat nih. Nah, kita fokus ini nih. Fokus yang ini. Ini kan ada RGB. R itu artinya red atau warna merah. Kemudian green itu warna hijau. B itu warna biru atau blue. Nah, saat ini si R ini memiliki nilai 0. Kemudian green, si G-nya itu memiliki nilai 0. Dan si B-nya ini memiliki nilai 0. Artinya, keseluruhan nilai ini akan menghasilkan satu buah warna. Dari gabungan nilai ini, yaitu warnanya warna, tadi saat R0, G0, B0 itu akan menghasilkan warna hitam. Gitu kan? Nah, kita lihat di sini, ini nih warnanya. Ini adalah warna yang dihasilkan dari kombinasi warna di sini, yaitu warna hitam. Kemudian sekarang kita ingin mengubah si warna yang ini menjadi warna merah. Bagaimana caranya? Untuk mendapatkan warna merah, kita harus mengubah si merahnya menjadi 255, hijaunya menjadi 0, birunya menjadi 0. Gitu ya. Berarti di sini kita rubah saja si warna 0 di R ini menjadi 255. Maka akan menghasilkan warna merah. Kemudian misalnya kita ingin merubah warnanya menjadi warna hijau, maka kita rubah menjadi 255 untuk warna hijau ya. Lalu misalnya kita ingin merubah warnanya menjadi warna warna cian, 255 untuk B-nya, maka akan berubah jadi warna cian. Gitu kan? Kalau misalnya kita ingin menghasilkan warna putih. Warna putih itu berarti kita rubah saja birunya menjadi 255, greennya menjadi 255, dan rednya menjadi 255. Nah, maka nanti akan menghasilkan warna putih. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita ingin mengetahui warna dari sebuah objek, kita nggak tahu nih warna ini warna apa gitu. Terus bagaimana caranya? Teman-teman bisa menggunakan color picker gitu untuk mengenali itu warna apa gitu. Misalnya di sini saya ingin tahu angka ini warnanya warna apa gitu. Maka kita akan klik di sini. Tak. Maka nanti akan ditampilkan warnanya seperti ini. 20 itu hampir hitam. Gitu ya. Jadi pokoknya semua kombinasi warna, misalkan kita terus saja, misalkan kita ingin mendapatkan warna hijau, kemudian kita arahkan, maka si ininya juga akan berubah kan, sesuai dengan warna yang kita tunjukkan. Kita klik di warna apa, nanti si RGB-nya itu akan berubah juga nilainya. Gitu. Nah, ini adalah paduan dari warna-warna primer R, G, dan B, maka akan menghasilkan jutaan warna. Gitu. Hanya dari ketiga buah warna primer tadi. Gitu. Nah, ini adalah salah satu fungsi ya dari graphic user interface untuk membantu kita dalam membedakan antara satu objek dengan objek yang lainnya, yaitu penggunaan warna. Seperti itu. Nah, contoh kalau dalam program Visual Basic ya, bagi teman-teman yang ingin mencoba, teman-teman juga bisa seperti ini. Ini warna primernya, kemudian kita masukkan warna R-nya apa, G-nya apa, B-nya apa. Ini kan 000 tadi untuk menghasilkan warna hitam. Kemudian misalkan kita ingin menghasilkan warna merah, maka di RGB-nya ditulis seperti yang tadi. Itu contohnya seperti itu ya. Kali ini adalah perintah di dalam Visual Basic. Seperti itu untuk menghasilkan warna. Nah, ini perintah dalam Java seperti ini juga untuk menghasilkan warna ya. Kemudian garis ini kalau yang ini sih tutorial untuk penggunaan Visual Basic ya. Karena saya belum install Visual Basic 6-nya juga lagian. Mungkin ini hanya digunakan untuk materi ini saja. Jadi teman-teman bisa dipelajari sendiri. Kalau memang tertarik dengan Visual Basic, silahkan diinstal kemudian dipelajari. Kalau tidak, yang penting teman-teman sudah memahami inti dari penggunaan ketiga tadi ya, koordinat, kemudian pewarnaan, dan juga garis itu
beberapa komponen dalam dunia grafik user interface yang bisa digunakan. Seperti itu. Ini sampai ke bawah sih tetap menjelaskan tentang itu. Itu ya tentang grafik user interface. Jadi kita buat rangkumannya atau kesimpulannya bahwa grafik user interface itu adalah salah satu salah satu jenis interaksi di dalam dunia komputer, di mana jenis interaksi dalam dunia komputer itu kan ada dua, ada GUI dan LCI, Command Line Interface. Kalau dulu mungkin kita menggunakan command line interface yang menggunakan teks seperti Microsoft DOS gitu kan. Kalau sekarang kita sudah canggih, itu menggunakan graphic user interface dan akan terus berkembang. Seperti itu. Kemudian di dalam graphic user interface itu kita menggunakan yang namanya sistem koordinat. Nah, koordinat dalam sebuah monitor itu menggunakan koordinat Cartesius dengan kuadrannya itu kuadran 4. Di mana si kuadran 4 ini memiliki titik pusat di sebelah kiri atas dari sebuah monitor. Tuh. Kemudian komponen yang lain yang nggak kalah penting juga, yaitu dalam GUI adalah tentang pewarnaan atau pengaturan warna. Gitu. Kan kalau dalam CLI ya, warnanya cuma 2 warna, hitam sama putih gitu. Hitam untuk background, putih untuk teks. Gitu, atau warna-warna yang lain, pokoknya hanya menggunakan 2 warna. Sedangkan dalam graphic user interface kita menggunakan banyak sekali warna. Contohnya di sini kan ada warna merah, kuning, biru gitu. Nah, untuk menghasilkan warna-warna ini dia akan dihasilkan dari 3 jenis warna primer. 3 jenis warna primer, yaitu red, green, dan juga blue. Nah, dari ketiga jenis warna primer ini ketika dikombinasikan maka akan menghasilkan warna-warna yang lainnya. Kayak gitu. Nah, itu adalah beberapa komponen di dalam sebuah graphic user interface. Untuk selanjutnya teman-teman bisa diulik sendiri, bisa dicari tahu sendiri tentang apa sih itu graphic user interface. Kemudian jika ingin lebih mendalam bisa dicari jurnal-jurnal terkait tentang graphic user interface atau penelitian tentang graphic user interface bagi teman-teman yang memang tertarik dengan dunia komputer yang yang berkesinambungan dengan hal-hal seperti ini. Kayak gitu. Misalkan teman-teman nanti ingin fokus ke yang namanya user interface atau user experience, maka teman-teman harus bisa banyak-banyak baca tentang hal seperti ini. Pokoknya teknologi itu digunakan adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Semakin mudah, semakin banyak yang menggunakan.